Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Wa amara bil ittihad wa ta'awun wa nahiya 'anit tafarruq wa tanazu' fi kitabih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الذين طاب نفوسهم وصفت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qabla di bad'in wa fi kulli awwal wahla naqulu alhamdulillah nashkuru Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang pasti kita ucapkan kita adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin. Keduanya kita bersalawat serta mengucapkan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi anqalana min dhulumatil wahmi ila nur, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memindahkan kita dari dunia kegelapan kepada dunia penuh dengan keberkahan keilmuan pada malam hari ini. Wa fi hadhihi lailatul mubarakah naqulu 'anil rahmati 'anil nas. Pada malam hari ini kita akan bahas sekelumit tentang bagaimana rasa kasih sayang kita kepada sesama umat muslim, sesama manusia dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai para manusia, bahwa aku telah menjadikan kepada kalian semuanya terbentuk daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dan aku menjadikan antara satu dari kalian semuanya mempunyai suku yang berbeda-beda, mempunyai ras yang berbeda-beda, mempunyai adat yang berbeda-beda, mempunyai budaya yang berbeda-beda. Namun dari segala perbedaan tersebut hanya satu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, lita'arufu, agar kita semuanya saling mengenal, agar kita semuanya saling membekasihi antara satu sama lain. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ar-rahimun may yarhamuhumur rahman." Wahai orang-orang yang bisa mengasihi antara satu dengan yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberkati dia. Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kepada dia. Bahkan disebutkan bahwa la yakmulu imanu ahadikum, tidaklah sempurna iman daripada kita semuanya, hatta yuhibba li nafsina kama yuhibbu lil ghair. Tidaklah sempurna daripada iman kita semuanya sehingga kita semuanya mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Dalam artian bagaimana kita memperbaiki diri kita, bagaimana kita mengasihi, merumati, bagaimana kita menjaga daripada badan kita, makanan kita dan sebagainya. Tidaklah sempurna, kata Nabi Muhammad SAW, iman kita sehingga kita bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita berikan kepada diri sendiri. Bagaimana kita menginginkan hal-hal yang baik terjadi kepada diri kita, juga kita inginkan hal tersebut, hal-hal kebaikan tersebut terjadi kepada orang lain. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kita semuanya ini bagaikan an-nasu min nas, sebagaimana kita semuanya ini antara satu dengan yang lain, baik itu sesama muslim ataupun di luar Islam. Kita bisa mengasihi, kita bisa simpati kepada orang yang lain. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mengingat sebuah cerita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana fil Madinah rajulun yahudiyyun a'ma. Disebutkan bahwa di Madinah ketika zaman Nabi Muhammad
ada seorang Yahudi buta, wa fa'alahu kulla yaumin yashuddu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi buta tersebut setiap hari? Mencaci maki, mencemooh, sehingga orang buta tersebut mengatakan, la tattabi'u Muhammad annahu sahirun kadzdzab. Jangan sampai kalian semuanya mengikuti Nabi Muhammad, karena seorang Muhammad itu merupakan penyihir dan pembohong. Padahal saudara-saudara, setiap hari anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'ta ta'aman wa syaraban kulla yaumin ila yahudiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi dan memberi makan, memberi minum kepada orang Yahudi yang mencemooh tadi. Wala ya'riful yahudi annahu Nabi Muhammad. Dan orang Yahudi tersebut tidak tahu kalau yang memberi dan mengasihi adalah Nabi Muhammad. Falamma tufiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fa'ala dzalika Abu Bakar, dan ketika Nabi Muhammad wafat digantikan oleh Abu Bakar untuk memberi dan memberi makan, memberi minum dan sebagainya. Qala Yahudiyun A'rabi, orang Yahudi tersebut berkata, innalladzi kana yut'imuni kana alyan wa arfaq. Sesungguhnya orang yang memberi makan aku dengan tangan-tangan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Mana orang tersebut kok tidak lembut lagi? Innalladzi kana yut'imuni kana alyan wa arfaq. Mana orang tersebut? Fabaka Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika itu menangis. Menangis kenapa? Sungguh lembut hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi dan mengasihi makanan orang Yahudi tersebut, padahal orang Yahudi tersebut adalah orang yang mengkampanyekan jangan sampai mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pembohong. Maka ketika itu pula qala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Yahudi tersebut, annalladzi yut'imuk kulla yaumin annahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang mengasihi dan memberi makan kepada kamu selama kamu hidup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kamu caci selama-lamanya. Fakana abka wa aslam. Seketika itu orang Yahudi buta tersebut menangis, dan ketika itu pula dia masuk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Dalam kisah ini kita bisa ambil beberapa hikmah, hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mempunyai rasa empati, mempunyai rasa kasih sesama, bukan hanya sesama umat Islam, akan tapi juga dengan orang Yahudi dan lain sebagainya. Ini merupakan hal-hal kepada orang di luar Islam. Apalagi kita semuanya bisa mengasihi, bisa memberi kepada sesama umat muslim. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Seperti contohnya beberapa bulan Ramadan ini, bahwa kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'amatin di'fin. Kalau bukan di bulan Ramadan, satu kebaikan hanya dibalas 10 sampai 700 pahala saja. Illa siyam, kecuali pahala puasa. Wa ana li wa ajzibi. Kata Allah, kalau pahala puasa aku langsung yang akan memberikan pahala tersebut. Bagaimana contohnya seperti kita memberi ta'jil. Man fattara shaiman, barang siapa ada seseorang yang memberi ta'jil, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana mithlu ajri shaim la yanqusu minhu syai'. Maka pahala yang didapat oleh orang yang memberikan ta'jil tersebut sama persis dengan orang yang berpuasa tadi, tidak berkurang sedikit pun. Merupakan salah satu bentuk bagaimana kita bisa menyayangi antara satu sama yang lain. Dan bagaimana juga kalau kita ingat cerita Nabi Muhammad SAW ketika beliau hinama dhahaba ila Taif, ketika beliau pergi ke Taif. Ketika itu ditanya oleh Sayyidah Aisyah,
Ya Nabi, wahai Nabi, apakah ada suatu masalah atau suatu kejadian yang lebih besar daripada perang Uhud? Ada, kata Nabi Muhammad, yaitu adalah ketika beliau pergi ke Taif. Bagaimana ketika itu orang-orang Taif, ketika Nabi Muhammad datang ke Taif, orang-orang Taif ketika itu langsung melempari dengan batu-batu yang besar sehingga dikatakan daripada kaki Nabi Muhammad SAW berdarah. Sampai ketika itu ja'a malakani, datanglah dua malaikat menghampiri kepada Nabi. Saking kasihannya kepada Nabi, ya Nabi, istata'tu an anqula hadzal jabal ila dzalika Taif. Aku bisa, kata malaikat, aku bisa memindahkan dan menghancurkan orang-orang Taif itu dengan menggelonsorkan daripada gunung-gunung ini, batu-batu daripada gunung saya bisa menghancurkannya dan saya bisa melempar kepada orang-orang Taif. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak usah, wahai malaikat. Mungkin saja mereka sekarang marah kepada aku, tapi kita tidak tahu semuanya. Mungkin saja orang Taif tersebut 1 bulan, 2 bulan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk kepada agama Islam. Itulah merupakan suatu kebesaran hati daripada Nabi Muhammad SAW antara satu dengan yang lain. Maka daripada itu hadirin jamaah rahimakumullah, semoga di bulan puasa ini, apalagi di bulan puasa ini, segala pahala, segala kelakuan kebaikan kita, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, inilah momen bagi kita semuanya agar selalu empati dan simpati, serta bagaimana tetangga-tetangga kita kalau ada kesusahan, kita semuanya yang bisa menolong orang-orang tersebut. Mungkin itu saja jemaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang bisa selalu mempunyai prinsip, bisa mengasihi dan memperbaiki diri serta menolong orang lain. Bagaimana kita semuanya, meskipun kita tidak bisa membantu secara harta dan sebagainya, kita bisa membantu sesuai dengan apa yang kita punya, tenaga, ilmu dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga hal-hal tersebut kita semuanya diberikan kemanfaatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an ila sabilir rahman, wallahul mursyid ila aqwamir rasyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.